pertamanya kita membentuk ukuran. Jadi ukuran panjang itu 2 meter, ukuran lebarnya itu 1 meter. Karena kita mengingat kedalamannya nanti 1,5 meter, jadi kenapa kita harus menggunakan paculnya itu agak panjang, agar proses kerjanya kita itu nggak terlalu untuk membungkuk. Kalau untuk pemakaman penggalian yang tanahnya itu agak liat, agak keras, kita butuh waktu minimal 3 jam. Kalau memang tanahnya itu kondisinya baik, gembur, itu paling minimal 1,5 jam atau 2 jam. Tapi kalau memang musim hujan, kita lihat dasarnya. Kalau memang sudah ketemu air ya kita hentikan untuk penggalian itu. Jadi jangan sampai jenazah almarhum ini nanti terendam air. Saya bekerja sebagai penggali makam. Itu artinya awal saya yang menggali. Dan nanti yang menguburkan pun saya. Karena memang itu udah tugas saya dan kewajiban saya. Saya bekerja di sini berkelompok. Ada grup saya ada 4 orang. Dulu di tahun 2020 di pertengahan bulan 3 di situ ada yang namanya virus corona. Kita juga menguburkan jenazah virus corona ini sangat kewalahan karena adanya penguburan antaran dari rumah sakit. Dalam 1 hari itu mencapai 20 atau 30, kita itu ekstra kerja. Untuk penggalian kita menggunakan alat berat. Tapi untuk proses penguburannya kita menggunakan tambang atau balok untuk dudukan peti. Jadi menurunkannya kita juga peti itu dengan tambang. Kita ulur rame-rame ber-4 orang atau ber-6 orang. Pengurukannya kita menggunakan manual dengan cangkul. Kalau saya lihat di Rorotan ini lebih banyak lagi pemakamannya. Mungkin saya nggak tahu jumlahnya itu berapa di Rorotan itu. Masya Allah, kalau saya ngelihat dari media-media itu di Rorotan itu ya ingin menangis juga saya sih. Karena nggak sama dengan yang saya makamkan di TPU Tegalalur ini. Nangis kalau ngeliat makam seperti itu. Ya sebenarnya sempat kaget juga. Kaget ini apa ini gitu kan. Saya bertanya ini apa ini? Ini jenazah dari mana, rumah sakit mana aja sampai masuk kemari semua. Kita menguburkan jenazah COVID, itu udah nggak memikirkan kesehatan kami. Kita menggali makam itu dengan menggunakan APD, masker atau sepatu bot. Kita susah untuk bergerak. Jangankan bernapas, karena bernapas memang udah ketahuan kita ditutup masker. Nggak ada luas untuk kita bernapas.
tapi memang itu udah risiko. Makanya kita kenapa di sini ada satu tim 4 orang. Jadi dikala kita lagi sudah nggak fit nih, udah lelah, napas, ganti sama yang satu. Yang penting pekerjaan ini memang dibutuhkan di masyarakat luas, terselesaikan. Sebelum ada COVID, lahan ini masih tersisa sekitar 3 hektaran. Nah, begitu adanya COVID, terpakai dalam 1 tahun itu habis. Kalau nggak salah jumlahnya sampai 4.600 dalam 1 tahun. Ya ini tadinya lapangan sangat luas, tadinya juga dipakai untuk anak-anak bermain bola sebelum ada makam. Ini udah ada papan. Kalau kita dalemin lagi kita kena yang ada itu ada kena itu. Jadi nggak kelihatan punya bekas emas saya ya? Iya. Tapi segini udah dalam belum, Jay? Kita batas ini aja dalamnya. Tapi biasanya kalau dalam-dalam lagi kita kena yang itu yang ada kena. standarnya segini. Iya. Kalau tumpang tindih gitu. Tumpang sih. Ya. Dikit Yaudah, lagi. dikit lagi nih, Pak. Nanti dikerok. Kita saya rapikan dulu ini ya. Kalau yang dinamakan makam tumpang itu begini, karena mengingat lahan tidak ada, sudah nggak ada untuk lahan penguburan, jadi saya tumpangkan di keluarga saya yang satu ini. Ada keluarga saya yang sudah dimakamkan, minimal itu mencapai 3 tahun baru bisa ditumpang. Tapi kalau untuk 1 tahun 2 tahun itu belum bisa. Mungkin kain putihnya masih bagus, atau dari jasad almarhum ini belum kering, kain putih juga mungkin masih. Ya mohon maaf ini saya sebutkan mohon maaf. Mungkin rambut masih ada, gigi masih ada, belum bersih semua. Kalau 1 tahun mah ada yang masak seperti itu, saya nggak sanggup. Saya mau dibayar berapapun saya nggak sanggup. Penggali makam ini mengharapkan orang meninggal. Saya nggak ada mengharapkan orang itu meninggal. Karena mereka mungkin ya, saya menguburkan orang meninggal, oh dapat uang. Saya nggak mengharapkan kematian. Setiap hari yang saya kuburkan jenazah yang meninggal, setiap hari saya lihat itu lagi. Di hati kecil saya nggak mengharapkan hal seperti itu. Saya penggali makam. Saya setiap hari udah biasa melihat orang yang dikuburkan atau yang meninggal. Bukan artinya saya nggak sedih. Yang membuat saya sedih, dikala jenazah diturunkan, lalu diajankan. Itu yang membuat saya sedih. Kenapa saya bisa bersedih? Karena setiap waktu, setiap harinya saya bekerja, saya tidak mengingat waktu sholat saya. Saya takut diajankan sebelum saya sholat. Kalau saya bekerja di sini ya sudah cukup lama juga ya, sekitar 15 tahun atau 20 tahun. Ini memang kita dari hati aja ya. Ini saya ikhlas bekerja seperti ini. Bahkan dulu nggak ada yang mau kerja di TPU, di pemakaman nggak ada yang mau. Merasa geli katanya, atau merasa takut. Dulu saya bekerja di tahun 2005 atau 2006 belum mendapatkan UMR, masih lepas. Itu pun Masya Allah kita kerja 7 orang, 8 orang, kita dikasih uang rokok 15.000 atau 20.000 bagi 7. Betapa beratnya kan gali makam. Tapi di tahun 2014, awal tahun 2014 dan kesini 2001 saya mendapatkan UMR.
Kalau untuk hari ini ya sangat-sangat lelah sekali sebenarnya buat saya ini, buat tim saya. Selesai satu baru 10 menit kita sudah dapat lagi satu. Selesai satu dapat lagi satu. Untuk saat ini hari ini saya dapat 3 lubang. Mungkin kita nggak tahu ke jam kedepannya atau ada tambahan lagi, kita nggak tahu. Dari jam 8 pagi sampai jam 3 ini sudah 22 lah yang dimakamkan di sini. Itu pun terdaftarnya di kantor ya. Dari 22 itu ada 2 jenazah COVID. Mengingat di TPU Tegalalur ini untuk lahan yang sudah menipis dan tidak memungkinkan untuk memakamkan jenazah dari luar sana, saya juga berpikir, ini saya nanti mau di mana dimakaminnya? Kalau di TPU sendiri pun, di kampung sendiri pun sudah tidak ada tempat. Saya merasa takut. Saat ini saya penggali makam, menguburkan orang banyak dari luar sana. Sedangkan saya sendiri tidak memikirkan nanti saya bakal dikubur di mana kematian saya. Saya nggak punya tanah untuk makamin saya nanti, saya gimana, saya juga harus. Kanan di bawah, kanan di bawah, Bang. Insya Allah saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan aja ini pekerjaan saya menjadi ibadah buat saya, menjadi ladang amal buat saya, dan kita juga punya tanggung jawab untuk di rumah. Ya seperti istri dan anak, saya dibutuhkan di sini kan untuk menguburkan jenazah. Entah dari mana laporannya, dan ini juga udah tugas saya, kewajiban saya. Ini terakhir. Waduh, udah kalau ada lagi nyerah, udah tenaganya udah loyang, udah habis, nggak bisa lagi.